Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Surya Pratama. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada prodi Teknologi Komputer dan Informatika. Hari ini Senin 14 Agustus 2023 saya melaksanakan uji kinerja di SMK Taman Siswa Jetis Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di dalam pelajaran desain grafis. Sebelum kita mulai, boleh dicek dulu di bawah meja, siapa tahu ada sampah-sampahnya. Kalau ada boleh dibuang dulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Saya minta tolong satu orang maju untuk membacakan doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, setelah berdoa nanti tadi semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan juga ilmu yang didapat itu nanti bermanfaat. Oke, Bapak absen dulu, Bapak panggil dulu ya. Yang dipanggil angkat tangan. Ade Riang Veronica, Aditya Saputra, Aisyah Nadia Raffi Raditya. Ada? Oh ya. Akbar Trisna Wisnu, ya. Al Aziz Rahmatullah, ada. Kira-kira masih ingat sama pembelajaran sebelumnya? Masih ingat? Coba minta tolong materi tentang proses printing poster. Ya, jadi yang sebelumnya itu tentang materi proses printing poster. Oke, jadi untuk pembelajaran kali ini pertama dulu Bapak mau membahas sedikit tentang kota Jogja. Seperti yang kalian tahu, Bapak ini baru diam di Kota Jogja selama beberapa waktu terakhir. Jadi saya mau membahas tentang Kota Jogja. Apa yang jadi ciri khas dari Kota Jogja? Ada yang bisa sebutin? Tugu, boleh. Kulinernya apa? 1000 Candi, betul. Iya, kuliner, makanan. Wisatanya, budaya, ya boleh masuk. Sejarah. Nah, jadi di situ ada kota seni, karena yang saya lihat budaya seni di Kota Jogja ini setiap sudut kota itu dihiasi dan juga diisi dengan kesenian. Banyak seniman-seniman terkenal lahir di Kota Jogja. Bahkan banyak brand-brand terkenal lahir di Kota Jogja juga. Kemudian budaya, di sini saya banyak sekali menemukan situs-situs budaya, situs-situs sejarah yang bisa kita kunjungi. Jadi salah satu ciri khas yang saya tangkap sejauh ini adalah Yogyakarta itu adalah tentang budayanya, tentang sejarahnya. Kemudian kuliner juga sangat terkenal di Kota Yogyakarta, di mana banyak sekali tempat-tempat kita bisa kulineran, kita bisa jalan-jalan sambil makan-makan. Dan yang keempat itu ini juga Kota Kenangan. Ada yang bisa ngejelasin tentang kenapa bisa disebut Kota Kenangan? Oke, baik, dari argumen saya mungkin tentang Kota Kenangan. Kenapa Jogja disebut Kota Kenangan? Karena banyak turis atau wisatawan yang datang ke Jogja, terus melihat vibes-nya, indahnya Jogja. Kemudian mereka akan membawa kenangan itu di kota mereka. Seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu. Oke, nah jadi itu tadi sedikit gambaran yang saya tangkap soal Kota Jogja. Ada seninya, ada budayanya juga, ada kulinernya juga. Dan juga ada banyak kenangan yang bisa kita ukir selama di sini. Yang katanya kalau udah ninggalin Kota Jogja ntar mau balik lagi. Gitu. Kemudian jadi setelah ini kita akan bikin sebuah proyek. Bagaimana caranya kita bisa memasarkan apa yang
bisa kita tawarkan di kota Yogyakarta kepada orang-orang, kepada turis, dan kepada masyarakat di luar kota Jogja. Begitu. Jadi tujuannya adalah nanti kita bisa membuat desain dan print brosur. Nanti jadi saya mau minta kalian buat bikin brosur yang isinya adalah promosi tentang kota Yogyakarta. Jadi tujuannya adalah seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Brosur, ada yang tahu tentang brosur? Ada yang pernah lihat brosur secara langsung? Sering ya? Sering. Nah, sekarang ini saya minta tolong satu orang tolong dibacain pengertian dari brosur. Brosur adalah dokumen yang diterbitkan secara tidak berkala yang dapat terdiri dari satu hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain dan selesai dalam sekali terbit. Oke, jadi itu tadi pengertian tentang brosur. Nah, jadi nanti kalian silahkan berdiskusi dulu sama teman-temannya tentang mau mengangkat tema seperti apa di dalam brosurnya. Yang jelas tema yang diangkat adalah tentang kota Yogyakarta. Apa yang bisa kalian pasarkan dan apa yang bisa kalian bikin promosi tentang kota Yogyakarta. Kemudian untuk brosur sendiri, brosur itu adalah sebuah media cetak, media promosi cetak yang dicetak dalam sebuah kertas. Ukuran brosur umumnya adalah A4. Tapi ada juga yang berukuran F4, A4 sama F4. Biasanya brosur itu dilipat, ada yang lipat 2 kayak gini. Jadi ukurannya A5, lipat 2 terdiri dari 4 halaman. Jadi seperti ini, sampul, karena brosur biasanya memiliki sampul. Kemudian bagian isi, dan bagian belakang. Kayak gini. Kalau kayak gini brosur biasanya disebut dengan pamflet, kalau terlipat 2. Tapi pada umumnya brosur itu terlipat 3. Jadi terlipat 3 seperti ini. Jadi di bagian sini ada sampul, dibuka maka isinya ada informasi tentang apa yang mau kalian pasarkan. Jadi ada 6 bagian. Bagian dalamnya ada 3, bagian luarnya ada 3. Ada 3 halaman lah. Nah, nanti setelah ini kalian bisa diskusi dulu antar teman-temannya. Nanti mau setelah itu saya bagi per kelompok. Kalian per kelompok mau membahas tentang apa? Mau ngebahas tentang bagian mana yang mau kalian promosikan melalui sebuah brosur. Baik, setelah ini silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Udah, baik. Sudah duduk sesuai dengan kelompok, jadi silahkan habis ini berdiskusi dulu. Nanti saya tanya tentang dari tiap kelompok apa-apa aja yang mau dipasarkan dari setiap kelompoknya. Oke, jadi sekarang saya kasih 5 menit buat diskusi dulu. Oke, kalau udah selesai diskusinya, coba maju satu kelompok, satu orang untuk memberitahu sama yang lain kelompoknya mau mengangkat tema brosurnya tentang apa. Ayo. Hasil diskusi saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 ingin mengangkat brosur tentang wisata daerah atau wisata sejarah Jogja. Itu ada banyak sekali, terutama Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kami dari kelompok 2 akan membuat brosur tentang kulineran Yogyakarta. Oke, jadi tadi tiap kelompok udah menentukan tentang apa-apa aja yang mau dibahas di dalam brosurnya. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja. Di sini udah ada instruksinya apa yang mau dikerjain dan bagaimana cara pengerjaannya. Aplikasi apa yang boleh kalian gunakan. Jadi silakan nanti tulis anggota kelompoknya sama tema yang kalian angkat melalui lembar kerja ini. Oke,
Jadi itu tiap kelompok udah nerima lembar kerja. Setelah itu nanti silahkan dikerjakan tugasnya. Saya kasih waktu sekitar 40 menit. Waktu sekitar 40 menit untuk mengerjakan sampai selesai nanti dicetak. Nanti dicetak di kertas, kemudian tiap kelompok mempresentasikan brosur yang udah dibikin. Jelas? Jelas. Oke, silahkan mengerjakan. Baik, sambil mengisi lembar kerjanya, itu lembar kerja bisa diisi sambil dikerjakan juga tugasnya. Untuk penilaiannya, untuk penilaian tugasnya ada di sini, ada 3. Yang saya nilai adalah kreativitasnya, kemampuan tiap anggota kelompok dalam memberikan ide-ide untuk desainnya biar lebih menarik. Kemudian juga kerjasama. Kerjasamanya tiap anggota kelompok membagi tugas, koordinasi, dan menyelesaikan tugas bersama-sama. Kemudian yang ketiga, hasil akhir. Jadi hasil akhirnya jadinya kayak gimana? Keterselesaian hasil akhir dari proyek yang dikerjakan. Berikut aspek grafis yang udah dimasukkan ke dalam desainnya. Jadi itu rubrik penilaiannya, silahkan dikerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang eh, kesepakatan kami memilih desain seperti ini. Terus kemudian ada beberapa opsi pilihan, yaitu yang pertama yang pertama itu tentang yang pertama itu kita mau ke Prambanan dulu. Oke. Nah, jadi kenapa kita atau kami memilih salah satu objek wisatanya itu Prambanan? Karena Prambanan adalah salah satu ikonik Jogja yang mungkin cukup terkenal di Indonesia. Nah, kemudian tidak hanya itu, kami juga menyediakan beberapa paket wisata. Nah, jadi kita nggak cuma di Prambanan aja, ada di Obelix Hills, kemudian di Lintang Sewu, Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini adalah mungkin bisa lebih ikonik Candi Borobudur ya timbang Prambanan, karena ini adalah candi yang mendunia. Kemudian di Pantai Ngelambur. Nah, kenapa kami pilih di pantai? Karena banyak turis-turis atau wisatawan yang ingin explore ke pantai-pantai, dan mungkin karena banyak turis yang kedinginan di negaranya, terus ingin ke Indonesia itu ingin menghitamkan kulitnya, mungkin seperti itu ya. Nah, makanya kami pilih opsi di Pantai Ngelambur, kemudian di Geblek Menoreh. Nah, kenapa kami pilih di Geblek Menoreh? Karena ini adalah tempat Indonesia banget gitu. Salah satu ciri Indonesia banget yaitu tentang persawahan ya. Nah, jadi ini mungkin bisa mengukir hati para wisatawan yang ingin berwisata ke Jogja. Nah, kemudian ini untuk pelanggan first time, ya, pelanggan pertama itu mendapatkan 40% potongan. Nah, jadi enaknya di grup kami seperti itu. Nah, jadi akan mendapatkan potongan 40%. Kemudian itu aja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau ngasih tanggapan? Saya dari kelompok 2 ingin memberi masukan untuk tulisannya mungkin bisa lebih dirapikan lagi dan diperjelas, soalnya dari judul itu tulisannya agak kurang jelas itu. Kami tur sehari penuh kami. Apa artinya? Nah, itu maksudnya gimana? Udah, itu aja sih. Cukup sekian. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberi masukan. Emang ini kami sedikit kurang teliti mungkin ya. Oke, terima kasih buat kelompok 2 yang sudah memberi masukan. Baik, itu tadi dari kelompok 1, kasih tepuk tangan dulu. Baik, kelompok 1, terima kasih atas presentasinya. Silahkan kembali ke tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan brosur Gudeg Jogja. Kami dari kelompok 4 ingin memberikan brosur gudeg dari Jogja, makanan kesukaan orang Jogja, yang bahan utamanya dari nangka. Menunya ada nangka muda yang dari bahan utamanya mengandung serat yang tinggi, bisa melancarkan pencernaan dan membuat usus besar menjadi sehat. Gudeg Jogja dibuat dari daging buah nangka yang masih mentah. Berbeda dengan daging buah nangka yang lembut, nangka mentah memiliki konsistensi padat dan agak kering bergetah, berwarna keputihan atau krem. Cita rasanya manis, gurih, dan pedas. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Baik, ada yang mau kasih komen? Ada yang mau kasih tanggapan? Kalau gitu saya aja yang ngasih komen. Untuk ini ceritanya tentang promosi gudeg. Promosi gudeg, tapi yang masih kurang jelas adalah harga produk sama menu yang ditawarkan apa aja gitu. Jadi kesannya agak rancu antara mau mempromosikan makanannya atau mau mempromosikan tokonya gitu. Tapi sisanya udah lumayan bagus. Oke, kalau gitu tepuk tangan untuk kelompok 2. Bro, 4. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Selamat siang teman-teman dan Pak Henry. Saya ingin menjelaskan tentang jelajah Yogyakarta. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa tempat. Salah satunya Candi Borobudur, Tugu, dan Prambanan. Terus para transport biasanya agen travelnya para mau kesan ingin Jogja ingin mau ingin liburan Jogja berkesan terus apa Ingin liburan berkesan di Jogja, paket wisata lengkap paket wisatanya lengkap, tour leader profesional, tidak perlu uang muka, akomodasi dan transportasi nyaman, harga paling terjangkau. Bisa menghubungi kami di nomor ini dan email ini dan akun website kita. Sekian dari kami, terima kasih. Ada yang mau nanggepin dari ada? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji dari kelompok 4. Ingin mengkritik hasil desain dari kelompok 3. Untuk desainnya mungkin sudah bagus tapi font dibesarin lagi dari ucapan testimoni dan mungkin fontnya agak ditata lagi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Al-Aziz Rahmatullah dari kelompok 1, ingin mengkritik juga tentang desain. Yang pertama itu tentang pesawatnya, Mas. Pesawatnya yang putih itu mungkin agak menabrak tulisan testimoninya ya, yang sebelah bawah. Nah, itu mungkin sedikit agak tidak baca. Cuman gitu aja sih kritikan dari kami. Terima kasih. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok berapa? 3, kelompok 3 tentang jelajah kota Yogyakarta. Berikut juga tanggapan dari kelompok-kelompok lain. Baik, kalau begitu tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 3 silakan balik ke tempat duduk. Terima kasih. Oke, itu tadi presentasi dari masing-masing anggota kelompok. Bagus sekali, baik dari desainnya maupun penyampaiannya. Untuk kritik dan sarannya bisa bahan buat perbaikan ke depannya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah saya akan ambil nilai untuk pengetahuannya. Jadi silahkan buka link dari Quizizz yang udah saya bagikan.
Fitnah Mitnung. Udah 18, 17, 3 lagi 3. Udah kelas 10. Baik, jadi itu tadi sudah ngerjain soal, udah ngerjain proyek juga. Kira-kira ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak buat hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kami belajar tentang proses pembuatan brosur dan proses mencetaknya dari awal hingga selesai sesuai dengan standar. Kami sangat bersyukur karena ini menambah pengetahuan baru untuk kami. Baik, itu tadi kesimpulan untuk hari ini dari temannya. Terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih karena udah kelar semua untuk ininya, sudah selesai. Untuk hasil desain dan juga sampai cetaknya. Kemudian untuk nilainya juga sudah masuk ke tempat saya. Jadi tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi untuk hari ini kita udah mempelajari tentang gimana desain brosur dan juga gimana caranya buat mencetak brosur dan juga menentukan tema tentang promosi dari ikon-ikon yang ada di kota Yogyakarta, baik itu wisatanya atau situs bersejarahnya maupun kulinernya. Jadi bagus sekali untuk materi ini, semoga bermanfaat ke depannya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, insya Allah kita akan melanjutkan materinya ke pembuatan buklet atau buku album tentang promosi, seperti itu. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, saya minta tolong satu orang untuk membacakan doa. Sebelum menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, dengan berakhirnya pelajaran hari ini, maka berakhir juga pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Baik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.